Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Grace Diana Silolongan dengan NIM 2021 0302 004. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Jadi saya mengambil judul klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan algoritma Nevius di Rumah Sakit Undata Palu. Kita langsung saja masuk ke bab 1. Latar belakang, hipertensi sering disebut sebagai penyakit pembunuh diam-diam dan menyebabkan biaya pengobatan yang tinggi. Seperti yang terlihat dari data pelayanan BPJS yang menunjukkan biaya pengobatan sebesar 3 triliun per tahun untuk pasien hipertensi. Kriteria untuk mendiagnosis hipertensi mengacu pada standar JNC nomor 7 tahun 2003 yang menetapkan bahwa tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg adalah salah satu penyakit yang paling umum dijumpai dalam praktek medis primer dan jika tidak ditangani dapat berdampak buruk pada fungsi organ-organ tubuh, terutama organ vital seperti jantung dan ginjal. Hipertensi adalah ketika tekanan darah seseorang melampaui batas normal, biasanya di atas 130 per 90 mmHg. Ini terjadi saat darah memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah selama kontraksi dan relaksasi jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, stroke, ginjal, dan kematian. Faktor penyebabnya meliputi usia, faktor genetik, gaya hidup, obat-obatan, dan penyakit lainnya. Hipertensi adalah kondisi kronis yang tersebar luas di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko utama bagi penyakit kardiovaskular. Penyebab utamanya melibatkan faktor genetika, perilaku, dan gaya hidup. Ketiadaan kesadaran yang memadai dalam mengatasi hipertensi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke. Angka kejadian hipertensi secara global mencapai 1,13 miliar orang, dengan sekitar 31% diantaranya adalah orang dewasa yang berisiko. Prevalensi hipertensi ini terus meningkat sebesar 5,1% dibandingkan dengan tingkat prevalensi dunia dalam periode tahun 2000 sampai 2001. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, hipertensi lebih umum terjadi pada kelompok usia 31 sampai 44 tahun dengan tingkat sebesar 31,6%. Lalu tingkat pada kelompok usia 45 sampai 54 tahun mencapai 45,3%. Dan pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun mencapai 55,2%. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bahwa penderita hipertensi sebagai salah satu penyakit tidak menular atau PTM terus meningkat di Indonesia. Prevalensi hipertensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hipertensi di Indonesia sebesar 34,1% pada 2018, dengan prevalensi tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,3% dan terendah di Provinsi Papua sebesar 22,2%. Data mining adalah proses menggunakan teknik statistika, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin untuk menggali informasi berharga dari berbagai database. Ini melibatkan analisis data yang mendalam untuk menentukan pola, hubungan, dan tren tersembunyi. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan data, preprocessing, pemodelan, evaluasi, dan implementasi hasil. Metode yang umum digunakan termasuk decision tree, naive Bayes, KNN, dan clustering. Dengan data mining, organisasi dapat membuat keputusan lebih baik melakukan keputusan lebih baik melakukan prediksi yang lebih akurat dan menemukan
pengetahuan baru yang mendukung pengembangan bisnis dan pengembalian keputusan strategis. Data mining adalah proses menemukan pola yang berharga dari set data besar menggunakan machine learning, statistika, dan kecerdasan buatan. Ini membantu dalam ekstraksi informasi tentang probabilitas peristiwa di masa depan. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi di antara data serta untuk berbagai tujuan seperti pemasaran, penjualan, deteksi kecurangan, penelitian ilmiah, pengembangan produk, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Data mining merupakan proses penelusuran pola atau informasi yang signifikan dalam dataset data tertentu dengan menggunakan berbagai teknik atau metode tertentu. Jenis teknik metode atau algoritma yang ditentukan atau algoritma yang diterapkan dalam data mining sangat beragam. Pemilihan algoritma yang paling sesuai sangat bergantung pada tujuan dan tahapan dalam proses knowledge discovery in database atau KDD. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam data mining adalah naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah algoritma pembelajaran untuk masalah klasifikasi yang terutama digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan kumpulan data pelatihan berdimensi tinggi. Klasifikasi menggunakan naive Bayes dapat menghasilkan akurasi tinggi dan cepat ketika diaplikasikan pada data yang benar serta mudah dalam penerapannya. Berdasarkan berdasarkan pernyataan di atas, maka dari itu penulis ingin membuat sistem dengan judul klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan naive Bayes di Rumah Sakit Undata Palu. Pemanfaatan sistem ini membantu rumah sakit untuk menemukan pasien yang terkena hipertensi, tekanan darah tinggi, atau tekanan darah rendah. Kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana algoritma naive Bayes dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan jenis penyakit hipertensi pada data yang didapatkan pada rumah sakit Undata? Batasan masalahnya, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana membuat sistem klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan naive Bayes? Yang kedua, sistem dibangun menggunakan website. Tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui tingkat akurasi dari algoritma naive Bayes dalam melakukan klasifikasi terhadap penyakit hipertensi. Yang kedua, membuat aplikasi agar dapat mengetahui penyakit hipertensi menggunakan metode naive Bayes. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, sebagai peneliti dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan apa yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Dua, dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengambil topik yang sama dengan dalam penelitiannya. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.